Lur, hari ini aku lagi ada di Desa Tambak Sari, Subang, Jawa Barat. Aku mau panen eceng gondok, Lur. Ban yang aku bawa ini bisa jadi wadah untuk menaruh eceng gondoknya. Di Indonesia, eceng gondok pertama kali dikenalkan di Kebun Raya Bogor tahun 1894 alias 130 tahun yang lalu. Saat itu, eceng gondok hanya dijadikan tanaman peneduh kolam. Namun seiring waktu, eceng gondok yang memenuhi kolam lalu dibuang melalui sungai di Kebun Raya Bogor dan berakhir menyebar ke sungai, rawa, dan juga danau di berbagai wilayah di Indonesia. Pertumbuhan eceng gondok memang sangat cepat, Lur. Ikan-ikan yang hidup di dalam air yo jelas bakal terganggu. Selain itu, eceng gondok iki punya sifat menyerap air, jadi bisa bikin dangkal perairan, Lur. Jadi, ya udah bener diambil, Lur. Lagi pula, eceng gondok juga ada manfaatnya kok, Lur. Batang eceng gondok bisa jadi bahan kerajinan tangan dan pupuk kompos. Bahkan, dengan perlakuan khusus, eceng gondok bisa diolah jadi aneka makanan. Di Subang ini contohnya, eceng gondok biasa diolah jadi dendeng yang lezat, Lur. Setelah dipotong tangkai bagian bawahnya, sekarang cuci eceng gondoknya dengan air mengalir. Harus benar-benar bersih ya, Lur. Ini untuk membuang kotoran dan bakteri yang terbawa dari perairan. Setelah bersih, lanjut rebus eceng gondok sampai empuk. Eceng gondok ternyata sudah lama digunakan sebagai obat tradisional di berbagai negara. Di Cina misalnya, obat dari racikan eceng gondok digunakan untuk menjaga kesehatan kita. Sementara di Filipina, biasa dimanfaatkan sebagai obat bisul karena sifatnya yang dapat menyembuhkan peradangan. Eceng gondok yang sudah empuk langsung aku peras. Air yang terdapat di dalamnya harus dikurangi supaya gampang ditumbuk. Tapi sebelumnya, iris dulu yo eceng gondoknya. Sengaja tumbukannya nggak pakai blender, Lur, supaya tekstur eceng gondok tetap terjaga sehingga adonannya nanti lebih padat. Sementara aku menumbuk eceng gondok, Bu Yuli membuat bumbu halusnya. Bumbu sederhana dari cabai, bawang, merica, dan juga gula merah. Pecahkan telur, lalu campur bersama bumbu halus. Bumbu sudah jadi, eceng gondok juga sudah selesai ditumbuk. Jadi bisa langsung dicampur, Lur. Tambahkan juga tepung tapioka untuk memadatkan adonan dendeng. Matangkan adonan dendeng eceng gondok dengan cara dikukus. Pastikan dandangnya sudah panas saat adonan dimasukkan. Lur, dendeng identik dengan daging yang diiris tipis. Tapi dendeng yang ini yo jelas beda. Bahannya benar-benar di luar nurul. Nalar, Lur. Lanjut cetak ke dalam loyang. Ratakan yo supaya didapat permukaan yang tipis. Tinggal keringkan dalam oven deh, Lur.
Sebagai produk UMKM, dendeng eceng gondok ini jelas inovasi toh. Di Indonesia belum banyak yang mengolahnya jadi makanan. Apalagi rasanya enak banget lur. Renyah dan gurih lur. Ini sih enaknya disantap sama nasi panas. Jos gandos. Bila mendengar kata Malaka, pasti akan teringat nama sebuah selat yang memisahkan Pulau Sumatera dengan negara Malaysia. Namun bagi masyarakat di seputaran Kuningan, atau tepatnya di desa Kaduela, Malaka adalah nama buah yang bentuknya hampir mirip dengan buah cermai yang tengah aku panen ini. Tanaman yang berasal dari daratan Nepal dan India ini banyak tumbuh tersebar di hutan-hutan dataran rendah Pulau Jawa. Tanaman Malaka sebenarnya termasuk dalam tanaman obat. Aneka bagian tumbuhan mulai dari ranting, akar, daun, bunga, buah dan bijinya biasa diolah oleh masyarakat India sebagai obat dalam teknik pengobatan tradisional. Buah Malaka memiliki cita rasa yang asam, cenderung sepat dan pahit. Selain itu, buah Malaka juga meninggalkan rasa manis di lidah setelah dikonsumsi. Tak heran bila bagi masyarakat di desa Kaduela biasa mengolah buah Malaka menjadi olahan manisan atau dijadikan lalapan. Namun kali ini, aku akan menggunakan buah yang juga dikenal dengan nama buah amla ini untuk dijadikan bahan serta bumbu masakan tradisional di sini. Bu, ini buah si Malakanya. Oh iya, makasih ya, Dul. Tolong bantuin Bapak ngambil ikan ya. Oh, ya Bu. Ya. Ambil banyak Pak ikannya Pak? Ya, banyak Bu. Pastinya Bu. Bagi masyarakat di seputaran Kuningan, tepatnya wilayah Kecamatan Pesawahan, hampir setiap rumah memiliki kolam-kolam baik skala kecil atau besar yang digunakan untuk memelihara ikan. Ikan-ikan yang dipelihara atau dibudidaya biasanya ikan tawar, jenis konsumsi seperti ikan mas, gurame, nila atau nilam, bawal, patin, serta ikan mujair. Ikan-ikan yang dibudidaya di kolam-kolam kecil biasanya hanya untuk memenuhi atau berfungsi sebagai sumber asupan protein mereka sehari-hari. Salah satunya ikan mujair yang sedang aku panen bersama Pak Mahmudin ini. Udah banyak Pak, cukup ini? Udah cukup. Cukup. Ikan ini nantinya akan diolah oleh Ibu Maimunah bersama buah amla atau buah Malaka yang telah aku panen tadi. Selanjutnya, setelah dibersihkan dari sisi serta bagian perutnya sebelum diolah menjadi masakan, tentunya ikan harus dicuci terlebih dahulu agar darah serta kotoran yang masih tersisa terbuang bersama air yang mengalir. Buah amla atau buah Malaka yang telah aku panen tadi nantinya akan dimasak bersama ikan hasil tangkapan. Karena itulah Ibu Maimunah menyiapkan beragam bumbu rempah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai dan kunyit yang dihaluskan bersama sebagai kunci dari cita rasa nantinya. Ada beragam jenis bumbu dan cara mengolah menu santapan Nusantara, terutama dalam teknik pengolahan ikan air tawar. Namun bagi warga Kaduela, ikan hasil tangkapan paling nikmat bila diolah menjadi masakan berkuah dengan cita rasa asam. Untuk memasak kuah asam ala warga desa Kaduela, bumbu yang sudah dihaluskan kemudian tidak ditumis terlebih dahulu, melainkan langsung dimasak dengan air yang telah mendidih. Selanjutnya, buah Malaka pun ditambahkan sebagai kunci dari masakan. Tak lupa pula, serai dan daun salam juga dimasak bersama buah Malaka. Berdasarkan penelitian ilmiah, buah Malaka mengandung vitamin C yang cukup tinggi dan juga tanin. Tak heran bila rasa khas dari buah ini cenderung asam dan sepat. Selain itu, buah Malaka juga mengandung polifenol yang merupakan salah satu zat antioksidan
yang sangat kuat dan ampuh dalam menangkal radikal bebas dan juga membantu memperlambat pertumbuhan kanker di dalam tubuh. Jika bumbu sudah matang dan mendidih, barulah ikan mujair dicampurkan ke dalam kuali masak dan dimasak hingga bumbunya meresap dan tekstur buah Malaka menjadi lunak. Rasa segar dan pedas masakan kuah asam ini sangat pas disantap bersama keluarga dan para kerabat. Olahan masakan, perpaduan ikan mujair dengan buah Malaka ini seolah menjadi menu masakan yang lengkap akan gizi. Selain ikan sebagai sumber kalori dan energi karena mengandung protein, buah Malaka yang juga kaya akan serat serta vitamin ini mengandung zat antioksidan dan anti kanker bila dikonsumsi oleh tubuh. Tak heran bila buah Malaka sudah lama dijadikan sebagai ramuan obat peradang serta diabetes oleh masyarakat India karena kandungan zat serta manfaat yang dimilikinya.